Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita masih bertatap muka meskipun hanya lewat daring. Mudah-mudahan di pagi ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Baiklah, sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi kewajiban saya, yaitu di samping saya sebagai Wakasatgas yang nanti akan saya sampaikan di sini apa yang perlu Anda ketahui, Anda tahu semua. Satgas yang dimiliki sarana prasarana yang diberi madrasah. Perkenalan dahulu, kami bernama Sumadi, pengampu mata pelajaran BTIK dan SKI, kemudian juga ditambah dengan Waka sarana prasarana. Oke, sebelum kita melihat secara detail gambar yang akan saya taruh di bawah nanti, baiklah saya sampaikan seperti apa yang di PowerPoint ini. Mari kita lihat, kita baca apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh terdahulu yang di sini tertulis bahwa tetaplah merasa bodoh agar kita belajar dan tetaplah merasa lapar agar kita berusaha. Apa maksudnya dan mananya? Kalau kita masih merasa bodoh, maka kita akan semakin giat untuk selalu belajar. Dan kalau kita merasa lapar, otomatis kita akan selalu berusaha bagaimana kita akan terpenuhi nutrisi gizi kita dengan bekerja keras. Dengan motivasi tersebut, mari anak-anak semua untuk selalu giat menuntut belajar di Madrasah Alia Negeri Tika Ngawi sesuai dengan sarana prasarana yang telah dimiliki oleh Tika Ngawi. Baiklah, di samping itu, kalau kita melihat sejarah bahwa pendidikan itu termotivasi dengan adanya pesan dan pesan dari Ki Hajar Dewantara, yang mana itu menjadi brandnya pendidikan. Ing ngarsa tumsung tulodo, ing madya mau karsa tuturi hadayan. Jadi itulah yang menjadikan kita menjadi anak-anak yang sukses, menjadi anak-anak yang cemerlang di masa yang akan datang. Oke, kita akan lanjut konsep dasar sarana prasarana. Pengertian sarana prasarana secara umum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya produksi. Di sini terkandung maksud bahwa anak-anak bisa belajar, bisa nyaman, bisa tentram, bisa damai, itu kalau sarana prasarana tercukupi. Alhamdulillah di Madrasah Alia Negeri Tika ini untuk sarana belajar mengajar untuk anak-anak insya Allah semua tersedia. Maka dari itu tidak salah kalau anak-anak belajar menuntut ilmu di Madrasah Alia Negeri Tika Ngawi. Mudah-mudahan setelah lulus nanti anak-anak bisa menghabiskan ilmu yang didapatkan dari madrasah. Itu adalah konsep dasarnya. Kemudian tujuan dari administrasi sarana dan prasarana itu adalah sebagai berikut. Pertama adalah mewujudkan situasi dan kondisi sekolah yang baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Jadi dengan sarana prasarana itulah anak-anak bisa belajar secara maksimal. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi dalam pembelajaran. Mudah-mudahan Tika Ngawi sarana prasarana tercukupi dan suasana juga nyaman. Yang ketiga adalah menyediakan dan mengatur fasilitas secara parabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial
emosional dan intelektual siswa dalam proses pembelajaran. Jadi dengan hal itulah Mantiganawi berusaha melengkapi sarana prasarana untuk proses pembelajaran di Mantiga agar nanti siswa-siswi merasa senang, merasa nyaman belajar di Mantiganawi. Yang keempat adalah membina dan mendidik siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan serta sifat-sifat individunya. Jadi di sini Mantiganawi menampung bakat minat anak-anak sesuai dengan kemampuan anak-anak yang dimiliki. Terbukti di Mantiganawi sudah tersedia vokasi yang bisa membantu atau bisa menghabiskan anak-anak untuk keterampilannya. Kemudian apa saja yang dimiliki oleh Mantiganawi sarana prasarana? Di sana ada ruang kepala sekolah otomatis, itu sebagai penanggung jawab Mantiganawi. Kemudian juga tersedia ruang kepala tata usaha, kemudian ruang administrasi tata usaha. Jadi meskipun anak-anak tidak tahu, tapi data anak-anak itu diadministrasikan di tata ruang usaha. Ada ruang wakil kepala madrasah, ada ruang guru, ruang belajar, ruang BK atau bimbingan konseling, ada ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang koperasi dan ruang vokasi, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya di sini, masih banyak lagi. Termasuk anak-anak yang rumahnya jauh, tersedia juga pondok. Ya, di pondok itu nanti bisa anak mengembangkan keagamaannya, keterampilannya juga bisa. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan gambaran umum. Mari kalau anak kurang puas sudah tersedia video seperti apa gambaran Mantiganawi, baik sarana prasarana baik perkantoran maupun gedung Mantiganawi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.